Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari sudah tepat hakim membebaskan 2 polisi atas penembakan 6 laskar FPI. Dalam penembakan 6 laskar Forum Pembela Islam di kilometer 50 di jalan tol, di mana 3 orang dijadikan tersangka. Sebelum perkara disidangkan, 1 orang mati polisi dan hanya 2 orang polisi disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan 2 tersangka dari perbuatan pidananya. Alasan hakim membebaskan tersangka karena membela diri dan dalam melaksanakan tugasnya. Putusan bebas 2 orang polisi sudah benar berdasarkan asas hukum pidana, yaitu 1. Asas membela diri. Seseorang melawan polisi dalam melaksanakan tugasnya daripada polisi yang mati, lebih baik ditembak dulu laskar FPI tersebut. Karena daripada polisi mati duluan, ya harus dia menembak dulu Forum Pembela Islam tersebut sehingga sampai mati. Alasan melaksanakan tugas, yaitu polisi dalam melaksanakan tugasnya menimbulkan mati. Bagi polisi tidak dihukum yang diatur dalam pasal 50 KUHP seperti ada maling di pasar, sudah diberikan 3 kali penembakan di atas agar tidak melarikan diri atau menyerah, tetapi tetap lari. Lalu polisi menembak kakinya, ternyata yang kena punggungnya lalu mati. Polisi dalam hal ini tidak bisa dihukum. Hakim membebaskan 2 polisi tersebut berdampak positif kepada semua aparat negara, terutama polisi, dilindungi hukum atas perbuatannya. Tetapi bila sampai hakim menghukum 2 polisi entah berapa tahun, berdampak negatif kepada aparat negara, tidak mau melaksanakan tugasnya karena merasa tidak dilindungi hukum dalam melaksanakan tugasnya tersebut. Saya hanya menyesalkan kenapa polisi dan jaksa melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan, karena prosedurnya polisi dulu memprosesnya. Proses diserahkan kepada jaksa. Seharusnya kalau melihat tersebut tidak boleh diproses, tetapi timbul pertanyaan kenapa polisi dan jaksa melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Kelihatannya polisi dan jaksa tidak menguasai masalah asas-asas hukum pidana. Harapan saya, polisi dan jaksa memperdalam ilmu hukumnya. Semua masalah asas hukum pidana jangan sampai timbul masalah yang sama di kemudian hari, karena tidak menguasai asas-asas hukum pidana. Jadi dalam perkara penembakan 6 orang laskar FPI di kilometer 50 jalan tol tersebut, di mana dia waktu disidangkan tersebut tersangkanya ada 3, tetapi kemudian sebelum disidangkan sudah mati 1 orang. Kemudian disidangkanlah 2 orang tersebut. Di dalam persidangan tersebut, di mana 2 orang polisi itu dibebaskan oleh hakim dari perbuatan pidananya, karena alasan membebaskannya itu karena dia dalam melaksanakan tugasnya dan juga dia untuk membela diri. Jadi alasan daripada hakim membebaskan daripada 2 polisi tersebut sudah benar sesuai ketentuan hukum. Karena dalam ketentuan hukum ada disebut alasan membela diri. Jadi kalau seseorang sudah terpojok siapapun orangnya tersebut, kalau dia kemudian melawan, kemudian lawannya tersebut mati, maka orang yang melakukan tersebut tidak bisa dihukum. Itu tidak hanya sama polisi saja, sama masyarakat biasa berlaku juga, yaitu membela diri tersebut. Demikian juga dalam masalah ini ada melaksanakan tugasnya. Polisi ini kan tugasnya mengamankan masyarakat, ternyata dilawan, dan apalagi
Ada contohnya tersebut kalau mamanya pembunuh atau maling di pasar. Sudah disuruh polisi berhenti, tidak mau berhenti, malah dia lari. Sudah ditembak 3 kali sebagai tembakan peringatan ke langit, tetapi tidak mau berhenti. Lalu kakinya ditembak, tetapi kena punggungnya, lalu mati. Hal ini polisi tidak bisa dihukum. Ini diatur dalam pasal 550 KUHP. Jadi melindungi aparat dalam melaksanakan tugasnya. Ini berlaku pada semua aparat negara, tidak hanya polisi saja berlaku. Semua tergantung kasus posisi daripada masalah tersebut. Jadi itulah saya lihat dari segi hukum itu, tidak semua perbuatan itu harus dihukum. Ada hal-hal tertentu di hukum itu tidak bisa dilakukan. Jadi keuntungan daripada 2 polisi tersebut dihukum dibebaskan oleh hakim yang sifatnya positif, ini positif untuk aparat negara, sehingga aparat negara itu mau melaksanakan tugasnya apapun risikonya, karena dia dilindungi oleh undang-undang. Tetapi kalau sampai hakim menghukumnya padahal dia dalam keadaan terpaksa dan juga melaksanakan tugas tetap dihukum hakim, sama saja nanti itu bersifat negatif. Aparat negara itu nanti pura-pura dan berbagai macam alasan tidak mau melaksanakan tugas tersebut karena merasa tidak dilindungi oleh hukum dalam melaksanakan tugasnya. Jadi harapan saya polisi dan jaksa memperdalam ilmu hukumnya. Semua masalah atas asas hukum pidana, jangan sampai timbul masalah yang sama di kemudian hari karena tidak menguasai asas-asas hukum pidana tersebut. Sekian dan terima kasih.